Jamaah. Iya. Oh, jamaah. Iya. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita, jangan beraninya sama istri aja. Nah, aku mau ingetin tapi ini sebelum kita lanjut belajar ya jamaah. Nanti insya Allah di segmen 3, jamaah boleh bertanya sama guru-guru kita. Insya Allah akan ada pertanyaan yang dijawab. Boleh juga nitip doa. Misalkan kalau lagi ada masalah atau kalau lagi ada utang, pengen utangnya segera dilunasin oleh Allah. Boleh banget nanti di segmen 3 ya. Sekarang kita ada di segmen 2 nih. Jadi setelah yang ini ya. Nah, sekarang kita mau lanjut belajar lagi bersama dengan guru kita, Ustadz Syam. Seperti yang tadi sempat ngegantung nih. Kalau istri dikasarin sama suami, boleh nggak kita ngelawan? Tapi kalau kita ngelawan nanti dibilangnya istri melawan suami gitu. Padahal tadi kata Habib kan istri harus taat sama suami. Nah, terus bagaimana jadi solusinya Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Baik, Habib Ustadz Maulana Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Sadaqallahul azim ila akhiril ayah. Maka subhanallah, memang dalam syariat Islam ada pengajaran-pengajaran dan tahap-tahapnya sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita bersama tadi Ustadz Maulana, bahwasanya ternyata pemukulan itu adalah tahap terakhir. Dan subhanallah, salah satu syarat bolehnya terjadi pukulan itu kalau tidak bertengkar terlebih dahulu. Jadi kalau dia dalam keadaan bertengkar, maka haram hukumnya suami memukul istrinya. Subhanallah. Jadi memang kalau mau melihat ini beneran niat mendidik atau enggak, itu dilihat dulu sebelumnya. Kalau dalam keadaan bertengkar dia memukul istrinya, berarti itu bukanlah pukulan pendidikan, tapi memang pukulan penyiksaan. Maka subhanallah, syarat boleh memukul istri dengan siwak sikat gigi tadi adalah dengan cara tidak boleh ada pertengkaran terlebih dahulu. Itu yang pertama. Dan subhanallah, ketika sudah terjadi pukulan ataupun pemukulan, apakah seorang istri boleh melawan? Ternyata di dalam Islam, asas pernikahan itu disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang arafah, meninggikan harga diri ataupun meninggikan derajat. Dan salah satu bentuk daripada muasyarah ini adalah bermusyawarah ataupun membicarakan semuanya. Maka dalam Islam tidak boleh serta-merta istri melakukan kesalahan langsung dipukul. Berarti dia tidak mengambil asas pernikahan itu, muasyarah bil ma'ruf wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Karena pemukulan tentu saja tidak termasuk dalam pergaulan yang baik. Maka subhanallah, apa yang boleh dilakukan seorang istri ketika dalam keadaan pemukulan? Yang pertama, melihat pemukulan itu sendiri. Kalau pukulan itu berbentuk pendidikan, maka diambil sebagai pendidikan. Kalau syarat pemukulan tersebut tidak menyiksa istri, maka diambil sebagai pemukulan pendidikan. Tentu saja istri menerima. Yang kedua, kalau pukulan tersebut sudah mengenai fisiknya, yakni termasuk di antara kekerasan dalam rumah tangga, maka seorang istri wajib untuk melaporkannya. Kepada siapa? Kepada siapa yang bisa mendamaikan rumah tangganya. Maka melaporkan kepada orang yang bisa mendamaikan rumah tangganya, termasuk wali nikah, termasuk di antaranya para saksi-saksi yang hadir dalam pernikahannya, mediator yang bisa untuk mendamaikan mereka. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bersama dengan baginda Nabi SAW, ketika Ibunda Aisyah merasa mungkin sedikit kesal kepada baginda Nabi SAW dengan segala kesempurnaan baginda Nabi, lalu dipanggilkan oleh Nabi SAW mediatornya, yaitu bapaknya sendiri, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dipanggilkan mediator. Yang ketiga, ketika terjadi KDRT, maka tidak boleh diam sama sekali. Itulah kenapa dalam Islam tidak diharamkan untuk bercerai, namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti keluar daripada sebuah hubungan yang toksik, daripada setiap hari dipukulin, setiap hari disiksa, membahayakan nyawanya. Islam tidak mengharamkan perceraian, namun tidak menyarankan perceraian. Perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak haram. Jadi kalau misalnya sudah berbahaya bagi nyawanya, berbahaya bagi dirinya, sudah terlihat penyiksaan setiap hari, lebam wajahnya, maka subhanallah, perceraian adalah jalan daruratnya. Ingat, jalan darurat, bukan jalan utama. Jadi kalau memang sudah berbahaya bagi dirinya,
sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk perceraian, namun tetap saja itu bukanlah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, tabarakallah, itu kerennya agama Islam ya. Iya, tidak Karena diharamkan. bukan berarti kalau kita masuk agama Islam terus gampang nanti nikah cerai. Enggak begitu. Enggak disukai Allah. Enggak begitu, bukan berarti terus kita udah nikah terus tidak boleh cerai sampai sebelum. Ntar dulu kalau suaminya tiba-tiba misalkan nauzubillah min dzalik punya kelainan psikologi yang kerjaannya punya kepuasan kalau mukulin orang, nah itu kan ya istri juga harus diselamatkan gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, masih pengen bahas lebih banyak lagi ya Ustadz Syam, ya jazakallah khair buat ilmunya. Ustadz Syam, nih kalau misalkan Ustadz Syam lah, astagfirullahaladzim, Ustadz Maulana. Kalau Ustadz Syam itu berjiwa muda, Ustadz Maulana tuh berjiwa muda. Jadi tuh ngeliatnya kayak ngeliat Ustadz Syam gitu, ya Allah. Guruku Ustadz Maulana, Afwan. Nih kalau misalkan seorang laki-laki tidak sopan atau tidak menghargai istrinya. Tidak sopan atau tidak menghargai istrinya atau perempuan, itu sama seperti dia tidak menghargai ibunya, nauzubillah min dzalik. Ih, serem banget. Kok bisa begitu, Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik, izin Habib dan Ustaz Sam. Masya Allah, tabarakallah, hari ini tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, berarti tinggal 66 hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Nah, ingat, catat ya, tanggal 22 itu adalah akhir daripada bulan Jumadil Akhir. Berarti malam tanggal 22 hari Ahad malam, jangan lupa hidupkan malam pertama Rajab sehingga tidak dimatikan hati kita. Amin. Dalam hal ini, kenapa saya ambil ini tidak dimatikan hati? Kebanyakan laki-laki, mohon maaf tanpa mengurangi, bagus ibadahnya, tapi kadangkala lupa akan tanggung jawab. Maka dalam hal ini larangan menghinakan yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah wanita itu dimuliakan oleh Allah? Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Kalimat Caca tadi luar biasa loh, nyelekit. Oh, laki-laki dalam hal ini suami yang tidak memuliakan ataupun menghinakan, notabene-nya menghinakan istri, sama saja dia menghinakan ibunya. Allah. Bukankah istri adalah ibu buat anak-anak kita? Ibu buat anak-anak kita. Ummi menuju, semua tertuju padanya. Maka, nauzubillah summa nauzubillah, kalau sosok wanita dalam hal ini istri tidak dimuliakan, maka dalam hal ini mempengaruhi rumah tangga. Baik tidaknya rumah tangga itu tergantung bagaimana perlakuan terhadap sosok yang namanya wanita dalam rumah tangga itu. Jikalau wanita dalam rumah tangga itu dihinakan, maka hinalah rumah tangga itu. An-nisa'u imadut bilad. Wanita itu adalah tiangnya negara, tiangnya rumah tangga. Kenapa? Jikalau wanita dalam rumah tangga itu terhina, maka hinalah rumah tangga itu. Kalau wanita dalam rumah tangga itu bahagia, maka bahagialah rumah tangga itu. Maka patokan bahagia tidaknya rumah tangga itu tergantung bagaimana perlakuan terhadap pasangan dalam hal ini istri. Maka satu, larangan. Nah, larangan. Ketika kita menghinakan wanita, karena itu adalah bentuk kezaliman. Bahkan larangan kita menghinakan wanita, karena ingat, istri dalam hal ini adalah tanggung jawab sosok seorang suami. Wahai suami, tanggung jawab untuk memuliakan istri. Wahai suami, tanggung jawab untuk menghargai sosok wanita dalam hal ini istri. Maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Makanya kalau rahasia saya terbongkar di malam sebelum almarhumah wafat. Karena katanya, Ustadz itu tidak pernah marah sama istri. Iya. Karena konsep rumah tangga itu, istri harus taat. Betul. Tapi suami harus sabar terhadap istri. Itu konsepnya. Bukan menuntut istri untuk taat. Kamu harus taat. Kalau engkau menuntut taat kepada dirimu, wahai suami, maka bersabarlah terhadap istri. Konsepnya, jangan berbuat zalim. Dan ingat, itu adalah merupakan tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Dan jangan lupa, siapa yang memuliakan yang dimuliakan oleh Allah, dia akan jadi mulia. Tapi siapa yang menghinakan yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan jadi hina. Kalau kita melihat sosok laki-laki yang memuliakan istri, maka kita akan salut kepada beliau. Sosok Gus Dur, Masya Allah tabarakallah. Sosok Habibie, Masya Allah tabarakallah.
Gus Dur dalam satu cerita bahwa diceritakan orang pernah dapat pengalaman, beliau sendiri yang ngurus anak-anaknya, istrinya disiapkan untuk istirahat. Kemudian Habibie luar biasa cintanya Masya kepada Allah. istri. Jadi tadi kalimatnya Ustaz tuh Masya Allah banget ya. Kalau kita memuliakan yang dimuliakan oleh Allah, Allah yang balas kemuliaan tuh jauh lebih Allah besar. akan muliakan. Masya Allah, itu nggak cuma istri, orang tua, ibu juga. Siapapun. Seperti Pak Hairul Tanjung memuliakan istrinya, lihat Oh, Masya Allah, luar tabarakallah. Sekarang perusahaannya Masya Allah. Luar biasa kan, jadi bermanfaat buat banyak orang Oh, gitu. jadi Masya Allah, tabarakallah. insya Allah kerjasama ya. Iya dong, amin insya Kerjasama Allah. ya. Nah, guruku, sekarang nih udah banyak banget yang pengen nanya nih Ustadz Maulana. Memang bisa. Bisa, karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam Saya mau warahmatullahi nanya nih, wabarakatuh. suami saya suka banget ngejek-ngejek saya yang bikin saya insecure. Misalnya maaf kulit saya warnanya agak gelap dari dia, sampai pernah ngejek yang bikin saya malu. Dan katanya dia ngelakuin itu biar termotivasi agar bisa putih. Padahal saya udah mencoba semua skincare, tapi ya belum ada hasilnya. Apakah saya harus terima setiap ejekan suami kepada saya Ustadz? Gimana nih Ustadz Syam? Kembali lagi konsep pernikahan tadi itu adalah muasyarah dan musyawarah gitu ya. Jadi subhanallah kalau memang tidak senang untuk diejek seperti itu sampaikan. Karena ada memang mungkin seorang laki-laki karena sudah merasa dekat, dia merasa kalau bukan saya ngingetin kamu siapa lagi, ntar malu di luar, subhanallah. Kalau aku nggak bilang sama kamu ntar orang lain yang bilang gimana. Padahal itu menyakiti hati daripada istrinya tadi yang bertanya, subhanallah. Maka bisa dengan menyampaikan, Mas saya nggak senang untuk seperti ituin, saya sakit hati engkau katakan demikian, bantulah aku gitu ya, dengan kata-kata yang mungkin tetap memuliakan, istilah katanya dengan komunikasi asertif, yakni mengangkat derajat orang lain, berkomunikasi, menyampaikan protes tapi tetap menghargai kedudukan suami sebagai pemimpin. Jadi itu yang pertama, sampaikan untuk tidak mengata-ngatainya. Yang kedua adalah ketika dikata-katai seperti itu, maka adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja sedang terzalimi, berarti pada saat itu juga doanya sedang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah keglowingan sama Allah. Ya Allah, Engkau yang menghitamkan yang putih dan memutihkan yang hitam ya Allah. Kulit gelapku ini ya Allah tolong cerahkan di hadapan suamiku ya Allah. Karena dalam riwayat disebutkan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, kenapa saya selalu melihat itu perempuan yang tidak saya nikahi itu lebih cantik daripada pasangan saya?" Maka kata Syekh tersebut, "Semua wanita kau nikahi, lalu mohon maaf tersisa anjing betina, maka anjing betina itu akan terlihat lebih cantik daripada istrimu." Karena godaan syaitan yang sangat besar, yang sangat keras terhadap seorang suami. Jadi bukan karena menghitamnya atau menggelapnya istrinya, tapi Allah membuat dia lebih senang melihat yang haram. Kenapa? Karena ternyata dia senantiasa melihat yang haram tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Tenang. Waduh. Buat semua wanita yang merasa terpojokkan karena Wah. maaf kulitnya Ya, hitam, ya. ketahuilah kiswah Ka'bah berwarna hitam Wih. dan orang senantiasa memandang Ka'bah. Masya Allah, mencium. tabarakallah. Hajar Aswad Luar hitam biasa. dicumin jutaan orang. Masya Allah, tabarakallah. Ih, luar biasa emang guru-guruku ya. Ya Allah, jadi artinya kuncinya adalah berdoa dan komunikasi sama suami. Iya, kan kadang-kadang pasrah tuh nggak ngomong-ngomong kalau nggak ngomong. suka. Nggak boleh, jadi komunikasi juga, tapi dengan Komunikasi. cara yang baik. Dan tambahannya kalau dari saya, pastikan perut suaminya kenyang. Oh, gitu. Kalau perutnya udah full tuh, kalau teknik perempuan gitu, yang penting kasih makan dulu, Kan suaminya ada siapin. 3. Gitu, jadi kenapa? Puaskan matanya, hatinya, dan perutnya. Baru ngomong komunikasi ya, semoga Iya. bisa dipraktikkan insya Allah. Berikutnya dari Instagram hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz Habib, izin Waalaikumsalam. bertanya. Saya punya suami yang sifatnya beda banget antara di luar dan di dalam rumah. Misalnya lagi ada masalah di kantor, pasti saya jadi korban amarahnya. Saya yang mendapatkan omongan kasarnya. Tapi setelah suami bentak-bentak atau marah-marah kepada saya, dia minta maaf kepada saya. Dan orang tua saya menyuruh adik saya untuk tinggal di rumah, tapi saya takut adik saya tahu bahwa suami saya sering marah-marah di rumah karena hal yang saya rahasiakan ini. Apakah saya harus jujur kepada keluarga dengan watak suami yang seperti itu, atau itu adalah aib keluarga? Gimana nih Habib Utsman? Ya khair afwan, caca afwan, Ustaz Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Di sini salli alaihi. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada memperingati, menasehati kepada umatnya dalam salah satu wasiatnya, khiyarikum khiyarikum linisaihim atau khairukum linisaihim, berbuat baiklah kamu terhadap keluarga kamu, yakni istrimu. Sayangilah dia, cintailah dia, hormatilah dia.
Jangan kamu emosional di rumah, istri jadi pelampiasannya. Kau maki, engkau caci, engkau hinakan. Tidak boleh engkau menghinakan istrimu. Istri harus dihormati dan dimuliakan. Sebagaimana tadi dijelaskan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dengan berbuat baik kepada istrimu, dengan berkata-kata baik dengan istrimu, bertingkah laku baik terhadap istrimu. Karena apa? Karena seorang suami wajib bersabar terhadap istrinya. Karena sudah tahu kelakuan istrinya seperti itu, ya kan? Bawel, berisik, banyak ngomong, protes mulu. Itu udah tabiat seorang istri. Karena seperti itulah istri. Tapi istri adalah yang menemanimu, yang menyayangimu, dan yang berada di sisimu ketika kamu dalam keadaan pusing, stres, dan lain sebagainya. Wanita yang baik, wanita yang salehah adalah mengikuti aturan yang ada dalam rumah tangganya. Yang pertama, wajib bagi suami untuk baik terhadap istrinya, jangan marahi, jangan sakiti, jangan kau ribut di luar, istri jadi pelampiasan, nggak boleh. Harus disayangin. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, mengikuti daripada perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau taat sama Rasulullah, maka ikutilah wasiat daripada Rasulullah, berbuat baik terhadap istrimu. Yang kedua, di sini wanita harus paham, kalau kamu mau bawa adikmu atau kamu bawa kakakmu ke dalam rumahmu, izin terhadap suaminya. Wajib untuk izin sama suaminya. Karena apa? Kepala rumah tangganya adalah suaminya. Jangan selanang-selonong langsung masukin orang. Nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa haram? Karena tidak meminta izin terhadap suaminya. Tidak menghargai suaminya. Kalau suaminya mengatakan, oh boleh, oh silakan, oh ini, begini, dan lain sebagainya. Nah, inilah harus mengikuti aturan. Yang ketiga, bahwasanya harus paham di sini. Seorang suami dan istri mempunyai aturan-aturan yang ada di dalam rumahnya dan mengikuti syariat agama. Yakni apa? Berbuat baik terhadap semuanya. Kalau misalkan seandainya seorang istri dia dipukulin, atau dia dimaki-maki, atau dihinakan, boleh gak ngadu terhadap orang tuanya? Urusan yang ada di rumah, peganglah baik-baik. Jangan keluar sama orang tuamu atau siapapun. Yang namanya orang tua kita, pasti akan belain kita. Yang namanya orang tuanya dia, juga belain dia. Kalau kita ngadu sama orang tua kita, akhirnya kesal dan lain sebagainya, ributlah secara halus dan panjang. Akhirnya ribut antara mertua dengan mantu. Yang ada di rumah, kalau kamu bisa selesaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Terjadilah sebuah diskusi atau musyawarah yang baik. Berharap apa? Berharap rumah tangganya mendatangkan sebuah ketenangan, kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Hanya kita yang bisa memahami istri kita. Hanya istri kita yang bisa memahami suaminya. Kapan waktu yang pas? Tadi Ustaz Maulana sampaikan, kalau sudah puasin matanya, terus puasin apa lagi Ustaz? Hatinya. Baru puasin perutnya. Kalau dia udah kenyang, dia sudah dilayani dengan baik, maka ajak ngobrol dengan yang baik. Kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Ini mencerminkan daripada apa? Mencerminkan berharap akan terjadinya rumah tangga yang aman, tentram, dan ketenangan di dalamnya. Masya Allah. Aduh, Ustadz, ini ada pertanyaan nih Ustadz ya. Yang Masya Allah Habib, jazakallah khair Habib. Jadi artinya adalah komunikasi dengan yang tadi Habib kasih tahu ya. Pastikan perutnya udah kenyang dulu, baru habis itu komunikasi. Dan jangan masalah dari rumah tangga itu dikeluar-keluarin, bahaya banget. Tapi nih Bib, ada yang ngomong sama saya ini masalahnya nih sekarang nih. Ini wanita ini itu tuh dulunya tuh cantik pas awal-awal nikah, terus lama-lama udah 10 tahun nikah, nggak ngerawat diri. Nah suaminya tuh gemes karena kayak, duh gimana caranya ya biar suami istri saya tuh ngerawat ngerawat tubuh lagi biar enak dipandang mata. Ada nggak sih doa? Siapin catatannya, jangan ketinggalan. Insya Allah akan dikasih doanya. Abis ini ya? Abis ini langsung. Berarti insya Allah nanti Habib kasih tahu di doa segmen setelah ini. Jamaah siapin kertas, ballpoint, catatannya. Nanti dicatat doanya apa. Insya Allah nanti istrinya bisa menjadi penyejuk bagi hati para suami di rumah. Masya Allah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.